Jadi zaman Nabi munafik itu 300 orang dari 1000, 30%. Kalau sekarang kira-kira berapa persen munafik? Maka nggak usah heran, KTP kan saya Islam, KTP saya Islam. Loh, Gembong PKI KTP-nya Islam, gelarnya haji. Ditangkap pecah PKI tahun 66, dibawa ke pengadilan militer, ditanya sama hakim, saudara Subandrio, Anda PKI? Tidak, Tuan Hakim, saya Islam, saya udah naik haji loh, udah naik haji sama Bung Karno ya. Kata hakim, kamu Islam? Islam. Sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. PKI kau. Jangan dipikir PKI itu KTP-nya PKI. PKI KTP-nya Islam. Aidit itu KTP-nya Islam. Lahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Raudhah Helvetia yang dimuliakan Allah SWT beserta seluruh jajaran, Bapak ibu-ibu rahimakumullah, serta anak-anak muda sekalian, generasi penerus bangsa Indonesia. Di pundak kamulah tanggung jawab menjaga agama ini tetap langgeng di NKRI tercinta ini. Kami sudah tua-tua, sebentar lagi kami akan wafat, mati, meninggalkan negeri ini. Kamulah yang bertanggung jawab menjaga agama ini dari kerusakan-kerusakan yang semakin hari semakin mengerikan. Orang merusak agama hari ini terang-terangan. Kalau dulu orang merusak agama sembunyi-sembunyi, kalau sekarang orang merusak agama terang-terangan. Di DPR RI sekarang sedang digodok satu rancangan undang-undang untuk mengubah ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini penghancuran terhadap agama yang luar biasa. Sebab ketuhanan itu pakai wahyu, sedangkan kebudayaan pakai otak manusia. Mana sinkron, nggak bisa, nggak cocok. Sedangkan Rasulullah aja nggak berhak pakai akal-akalan. Untuk agama ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara pakai hawa nafsu. Apa yang dibicarakan Nabi itu in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi bicara itu wahyu yang dikirim Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nggak bisa pakai akal-akalan, apalagi kita. Dan ini sistematis ini. DPR RI bukan main-main. Untung ketahuan, dibocorkan oleh beberapa anggota dewan dari PKS kepada kita MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena belum disosialisasikan ini, kita baca kaget kita, ya Pancasila 5 sila mau dijadikan gotong royong Eka Sila. Orang nanti nyanyi bukan Garuda Pancasila, Garuda Eka Sila, begitu dah. Ini luar biasa. Apa ketuhanan berkebudayaan? Tidak ada ketuhanan berkebudayaan. Agama itu bersyariat, bukan berbudaya. Betul. Pikirkan ini, agama ini berbudaya atau bersyariat? Bersyariat. Bersyariat. Sedangkan Rasul dengan orang beriman disuruh wajib beriman sama Quran. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah kepada apa yang diturunkan Allah kepada beliau. Wal mu'minun, dan semua orang beriman juga ikut sama kedudukannya.
nggak main akal-akalan. Alhamdulillah di Undang-Undang Dasar 45 pun diakui sama. Negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 9 ayat 1. Jadi dasar negara itu bukan Pancasila. Pancasila itu falsafah negara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya. Orang Indonesia itu wajib berketuhanan Yang Maha Esa. Komunis, PKI, ateis nggak boleh ada di sini. Nggak ada tempat sampai kiamat. Wajib bertuhan di sini, di negeri ini. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak boleh orang Indonesia itu berkebinatangan yang zalim dan biadab, nggak boleh. Harus berkemanusiaan. Kemanusiaannya pun adil dan beradab. Dan tiga-tiga bahasa Arab itu. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesianya itu. Adil nggak ada bahasa Indonesianya. Suku apapun 700 suku di Indonesia kalau bilang adil mesti adil. Orang Aceh adil. Orang Batak ahadu bahasa Batak na adil, adil. Kaikin bahasa Karuna adil, adil. Cor Jawi ini adil itu apa? Adil. Nggak ada yang lain kata-katanya. Artinya yang membawa adil ke Indonesia orang Islam. Sebelum orang Islam sampai Indonesia, negeri Nusantara tidak kenal adil. Kata-katanya aja nggak ada kok. Wajib berpersatuan Indonesia, nggak boleh pecah belah NKRI. Wajib orang Indonesia itu berkerakyatan, rakyat bahasa Arab, yang dipimpin oleh khidmat bahasa Arab. Dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Garis miring perwakilan, wakil bahasa Arab. Dan orang Islam, orang Indonesia ini wajib berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bahasa Arab. Dan ini dibacakan oleh khatib Jumat setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan ihsan. Yang sekarang mau ditukar. Pasal 9 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila falsafah negara. Ini yang bikin salah PKI aja nih. Dulu ada anggota PKI dari Lembaga Kesenian Rakyat Lekra, namanya Sudarnoto. Terbukti PKI memberontak tahun 66, ditangkap, dibuang ke Pulau Buru 20 tahun. Dia mengarang Mars Garuda Pancasila. Ini yang bikin rusak ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Salah. Siapa yang bilang Pancasila dasar negara? Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasar Pancasila. Pancasila falsafah negara. Cara pandang bangsa Indonesia bukan dasarnya. Dasar negara ini ketuhanan. Dan tidak ada yang berani memperbaikinya. PKI Sudarnoto itu bikin sesat berpikir cara bangsa Indonesia berpikir. Pasal 9 ayat 2, perhatikan baik-baik. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi kita ini dijamin, orang Hindu dijamin memeluk agama Hindu. Apaan sih nih? Orang Hindu itu dijamin memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Dijamin di Indonesia, meskipun orang Hindu nggak sampai 1%, tapi dijamin. Di Bali mereka 84%. Mereka bikin perda, peraturan daerah. Hari raya Nyepi nggak boleh ada api, PLN mati, restoran tutup, sepeda motor, mobil nggak boleh lewat, lapangan terbang internasional Gusti Ngurah Rai ditutup 24 jam. Di India 1 miliar orang Hindu nggak pernah nutup airport, nggak pernah nutup airport. Di Bali tutup 24 jam. Kenapa bisa? Karena kita, dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Paham? Nggak ada di dunia seperti kita ini. Tapi itu Undang-Undang Dasar 45 wajib kita
menjalankannya. 2 atau 3 tahun yang lalu, Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali menjumpai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Bagaimana nih Pak Kiai, Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat? Kata Ketua MUI, ada apa rupanya? Bagaimana dengan sholat Jumat? Oh nggak apa-apa, kami tetap sholat Jumat. Lakum dinukum waliyadin. Jalankan agama masing-masing. Tapi nggak boleh ada listrik, nggak apa-apa. Semua yang sholat Jumat jalan kaki. Nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil. Sampai di masjid nggak boleh pakai mic. AC, kipas angin mati semua, orang PLN mati kok. Nggak apa-apa, jalan terus. Kenapa? Negara menjamin menjalankan agama garis miring kepercayaan masing-masing. Agama berdasarkan syariat. Jadi kepercayaan itu bukan aliran kepercayaan, bukan. Agama garis miring kepercayaan itu tafsirnya kepercayaan yang sesuai dengan agamanya. Misalnya saya Islam, agama saya, aliran kepercayaan saya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kristen, garis miring kepercayaan Jesuit. Begitu. Buddha, Mahayana, begitu. Dijamin. Tiba-tiba mau dibikin jadi kebudayaan, bagaimana sih? Jadi anak-anak muda ini harus cerdas kamu. Kami ini walaupun ustadz kami hafal semua itu, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila segala macam itu kami hafal. Karena kita orang Islam Indonesia ini bersepakat hidup di negara ini. Pada tanggal 18 Agustus dibuat kesepakatan bahwa negara Indonesia ini negara yang berfalsafahkan Pancasila. Undang-Undang dasarnya 1945. Bentuk negaranya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau berbeda-beda tetap satu negara kesatuan. Sekarang mau dibikin sama semua, harus sama semua. Kalau sama semua bukan Pancasila lagi, bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi. Ika Tunggal Ika namanya kalau semua harus sama. Kita bineka berbeda-beda. Orang Jawa dengan orang Sumatera beda, betul nggak? Tapi tetap sama-sama NKRI. Masa orang Sumatera disuruh kayak orang Jawa? Saudara-saudara, kita itu ngaji harus bagus-bagus. Jadi nggak boleh itu nganu. Itu bukan gaya kami orang Sumatera. Biarkan kami seperti kami orang Sumatera. Biarkan orang Jawa seperti orang Jawa. Berbeda-beda, tetapi tetap NKRI. Yang pernah diselewengkan zaman Bung Karno ini. Zaman Bung Karno ini republik diganti dengan Republik Indonesia Serikat. Tidak lagi NKRI. Presidennya seumur hidup, diangkat seumur hidup. Nggak punya wakil, wakilnya mengundurkan diri. Nggak punya MPR, MPR-nya dibubarkan. 5 Juli 1959 dibubarkan MPR Konstituante. Nggak main-main ini negeri ini. Punya pengalaman pahit selama 74 tahun. Oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia 34 provinsi tambah pimpinan pusat menolak rancangan undang-undang hip-hip hura itu. Sekarang mau diganti jadi PIP. Apalah, mau PIP, mau ZIP, mau SIP, pokoknya kita tolak. Siap? Siap. Jangan ganggu agama kami. Sebetulnya 5 tahun ini ketuhanan yang berkebudayaan itu sudah mereka buat. Kita protes. Mereka nggak nyaman, mereka membuat undang-undang supaya siapa protes tangkap, melawan undang-undang tangkap. Sebetulnya mereka mau menangkapi kita yang selama ini belum bisa, nggak ada undang-undang. Mereka mau buat ketuhanan berkebudayaan sudah 5 tahun mereka sudah buat. Cuman selalu kesandung sama orang Islam aja. Bayangkan 3 tahun yang lalu di Istana Negara, Isra dan Mi'raj resmi tingkat negara, ada presiden di situ, ada menteri-menteri. Baca Qur'annya lagu Jawa. Betul? Hah, itu ketuhanan berkebudayaan itu. Wali Songo itu Raden Said itu, Sunan Kalijogo, nggak pernah ngajarkan baca Quran lagu Jawa, meskipun beliau Raden. Oh, sekarang kok Soekarno, ya Bung Karno, Pak Harto, Habibie, siapa lagi?
Gus Dur, Megawati, SBY, 6 presiden nggak pernah bikin di istana baca Quran lagu Jawa, betul? Nggak pernah. Baru ini aja kita protes, kita nggak terima. Seluruh Indonesia ulama protes. Ada juga yang bela. Ulama ini kan macam-macam juga. Ada ulama yang nggak tahan duit, ya kan? Ada. Kepingin punya bini 4, terpaksa main duit. Ada, kita nggak nuduh, tapi aneh-aneh, omongannya aneh-aneh. Kita protes itu. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Itu kan seolah-olah Islam ini budaya. Budaya Arab, pakai jubah serpan, budaya Arab. Bukan, pakai jubah ini ada di Quran, bukan budaya. Nabi Yusuf bukan orang Arab, orang Israel, betul? Pakai jubah. Diajak berzina dengan Siti Zulaikha, nggak mau, lari ke pintu, dikejar, ditarik jubahnya, robek sebelah belakang. Disebut itu komis jubah. Waktu ketahuan nama lakinya sama Raja Tid, kamu ngapain di kamar istri saya berdua-dua, kunci-kunci pintu, kunci-kunci kamar? Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah, yang salah istriku. Kata istrinya, bukan saya yang digoda. Ini apa hukuman yang pantas dijatuhkan sama laki-laki yang menggoda istri orang terhormat? Kan bingung raja ini, siapa yang betul ini, anak angkatnya Nabi Yusuf atau istrinya? Ada hakim, abang iparnya, abang kandung Siti Zulaikha. Coba kau adili 2 orang ini, siapa yang betul? Disitulah keluar kata-kata tulis di Quran, in kana qamisuhu qudda min qubul, andai kata jubah ini komis, pakai jubah Nabi Yusuf, nggak pakai belangkon. Bukan orang Arab Nabi Yusuf, Bani Israel, anak Nabi Yakub, anak Israel. Kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasadaqat, istrimu betul, wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf yang salah, dusta dia. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau jubah Nabi Yusuf yang robek adalah sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta, wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang benar. Dilihat jubahnya robek sebelah belakang, berarti Nabi Yusuf yang benar. Siapa bilang jubah itu pakaian Arab? Tapi ini kan sengaja disetel supaya kita jangan militan. Orang Islam pakai kaos begitu, sholat ke masjid pakai batik gambar macan gitu. Jadi kita biarkan, apa kita lawan ini yang begini-begini nih? Saya nggak ngerti kalau itu jadi budaya, nanti kita protes, tangkap, melanggar undang-undang kan? Nggak terbayangkan saya di Masjid Raudhah ini nanti sholat Jumat imamnya pakai baju petro. Berkebudayaan kan sah, yang penting kan tertutup lutut sampai pusar, ya kan? Pakai baju petro dia, dibantingnya lagu Jawa, kulya ayyuhal kafirun. Mau apa kita? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Protes, tangkap, melanggar undang-undang, hip hip hura. Saya tidak menuduh, tertulis kok, betul, ketuhanan yang berkebudayaan tertulis. Gimana? Makanya MUI Indonesia tanda tangan. Belum pernah ada 34 provinsi tanda tangan menolak RUU baru sekali ini. 74 tahun merdeka, hampir 75 tahun, baru sekali ini. Biasanya cukup MUI pusat aja, sekjen dengan ketua umum teken seberes. Ini 34 provinsi teken semua. Sebab apa? Sebab agama terancam hari ini. Bukan masalah sepele ini. Saya nggak peduli, saya nggak takut, saya nyinyir, dibunuh pun saya nggak peduli. Saya, agama saya jangan kau rusak.
Mau bunuh aja, keluar sini bunuh. Bukan pakai pengawal aku, nggak pakai pengawal aku kemana-mana. Naik haji aja jalan darat aku dari Malaysia 4 bulan setengah sendirian. Apa urusannya? Nggak takut untuk agama saya. Jangan ganggu agamaku. Mau BBM nggak kau turunkan, nggak peduli aku. Nggak bisa aku beli jalan kaki. Tapi agamaku jangan kau ganggu, betul nggak? Jangan kau ganggu agamaku. Mau kau naikkan BPJS, nggak peduli aku itu. Tapi kalau agama diganggu nanti dulu bos. Seenaknya aja. KTP-nya Islam semua. Oh nggak heran. Zaman Nabi aja munafik itu 30%. Berapa persen? Zaman Nabi munafik 30%. Apalagi zaman sekarang. Perang Uhud orang Islam 1000 tentara, kafir 3000. Munafikun pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ikut sediakan kuda perang juga, berangkat 6 km ke Uhud kurang lebih. Tapi keluarnya itu bukan mau perang, keluarnya itu untuk mempengaruhi orang. Jangan perang. Ngapain kita perang? Nanti kalau kita kalah, mati, terbunuh, anak kita janda, apa istri kita janda, anak kita yatim, rugi kita gara-gara orang asing. Kan bukan orang Madinah, Nabi kan orang Mekah. Gara-gara orang asing ini kita bela-bela dia mati, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Udah nggak usah perang, ngapain? Biarin aja dia mati. Orang dia pendatang aja kok, orang asing aja kok. Berhasil dia pengaruhi 300. Pulang 300. Nabi perang dengan 700 pasukan saja. Jadi zaman Nabi munafik itu 300 orang dari 1000, 30%. Kalau sekarang kira-kira berapa persen munafik? Maka nggak usah heran, KTP saya Islam, KTP saya Islam. Loh, gembong PKI KTP-nya Islam, gelarnya haji. Dr. Subandrio ditangkap pecah PKI tahun 66, dibawa ke pengadilan militer, ditanya sama hakim, saudara Subandrio, saya Tuan Hakim, Anda PKI? Tidak Tuan Hakim, saya Islam. Saya udah naik haji loh, udah naik haji sama Bung Karno ya. Udah haji loh, saya Islam. Kata hakim, kamu Islam? Islam. Sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. PKI kau. Jangan dipikir PKI itu KTP-nya PKI. PKI KTP-nya Islam. Aidit itu KTP-nya Islam. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 kami ulangi 767. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallahu minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith.